Mengapa mulut kita harus diawasi? Alkitab bilang hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa yang suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Jadi kalau yang kita gemakan dari mulut kita, hal-hal yang membangun, yang menjadi berkat, kita akan memakan buahnya. Tapi yang kalau kita gemakan hal negatif, hal yang menyakitkan, hal yang mengecewakan, kita juga akan memakan buahnya. Karena itu, dari ayat bacaan ini saya setuju untuk mengakui, dan akhirnya saya membuat judulnya. Mulut orang benar harus diawasi. Ini dia. Mengapa mulut kita diawasi? Mazmur 141 ayat 1-10. Di bawah judul doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Berarti dari ayat bacaan ini kita bisa melihat Daud merasa seperti ditinggal oleh Tuhan. Sehingga seruannya adalah, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi Daud menyadari kondisi ini. I do everything. Buat kelihatannya Tuhan buang muka. Karena dia berseru Tuhan. Ketika aku memuji Tuhan, biarlah doaku bagimu seperti persembahan ukupan. Dan I have nothing, aku cuma mengangkat tangan. Tapi biarlah angkat tanganku ini menjadi persembahan korban pada waktu petang. Ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga pada pintu bibirku. Daud menyadari betul orang di masa pencobaan kadang-kala mulutnya liar. Kadang-kala mulutnya sembarangan, mulutnya gak hati-hati, dan kadang-kala tanpa disadari mulutnya dipakai setan untuk mengucapkan kata-kata yang menghancurkan, kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang tidak memuliakan Kristus, dan kata-kata yang menghambat berkat Allah tercurah dalam kehidupan kita. Makanya Alkitab bilang hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Dengan lidah kita bisa menghidupkan, tapi dengan lidah kita juga bisa menghancurkan. Karena itu doa Daud di masa sengsaranya, dia katakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan fasik bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka walaupun aku sedang dalam masalah. Jangan sampai aku pakai cara-cara duniawi. Jangan sampai aku melarikan diri kepada hal duniawi. Bahkan ayat yang kelima dikatakan, biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Tapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Dengan lain kata, kalau aku dididik, aku diproses, biarlah oleh orang-orang yang punya hati mengasihi Tuhan, sehingga aku diarahkan ke jalan yang benar. Tapi jangan sampai aku tertipu pada kenikmatan-kenikmatan duniawi. Wow, haleluya. Sungguh kata Alkitab, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Aku tidak menjadi sama dengan mereka apapun yang terjadi. Ayat yang ke-6. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataanku menyenangkan. Haleluya. Dan luar biasa. Walaupun aku disakiti, aku dilukai, tapi biarlah apapun yang terjadi, perkataanku menyenangkan, membawa damai, menyejukkan, memuliakan Kristus. Haleluya. Ayat yang ke-7. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Artinya orang-orang yang berlaku jahat. God is God of justice. Dia Tuhan yang adil. Tugas kita hanya bagaimana memberkati, bagaimana membawa damai, bagaimana menyatakan kasih, bagaimana menghadirkan sukacita surga. Ayat yang ke-8. Tapi kepadamu lah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamu lah aku berlindung. Jangan campakkan aku. Kalau kita terus pandang Tuhan, maka di mulut kita ada pasukan malaikat yang berjaga. Sehingga kita gak jadi orang yang sembarangan. Kita lebih menguasai, lebih hati-hati dalam mengucapkan perkataan. Karena selalu saya bilang, jangan katakan semua yang kita pikirkan, tapi pikirkanlah semua yang hendak kita katakan. Wah, ini bagus nih. Kalau sudah setuju, ketika lihat chat saudara, jangan semua yang ada dalam pikiran yang saya katakan, tetapi semua yang saya katakan harus saya pikirkan terlebih dahulu. Yes. Jangan semua yang dipikirkan kita katakan, tapi semua yang kita katakan kita pastikan kita memikirkan terlebih dahulu. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-9 dikatakan, lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Ayat yang ke-10, orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka. Tetapi, haleluya, aku melangkah lalu. Ada masanya kelihatan aku dijebak, tapi selama aku bersandar pada Tuhan, aku akan mampu melangkah melalui semuanya itu. Karena kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Makanya dalam pendahuluan saya tekankan bahwa salah satu ciri penting dari orang yang sudah diselamatkan Tuhan adalah mulutnya tidak liar, tapi dikendalikan oleh Roh Kudus. Bu, mulutmu jangan liar. Harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Pak, mulutmu jangan liar. Jangan sampai mulutmu dipakai setan untuk membunuh, menghancurkan, menyakiti, dan melukai banyak orang. Sorry kalau saya ngomong apa adanya. Adik-adik muda, biarlah mulut kita hanya untuk memuliakan Kristus, mulut kita untuk membawa damai, mulut kita untuk menghadirkan kasih, dan mulut kita untuk menghadirkan sukacita surgawi. Jangan sampai mulut kita, mulut yang melukai, menyakitkan, bahkan membunuh semangat orang. Nah, saya pelajari di sini, mengapa mulut dan perkataan itu penting. Yang pertama saya pelajari, karena dengan mulut kita bisa menghadirkan damai. Tetapi dengan mulut juga, kita bisa menciptakan kekacauan. Iya kan? Suami lagi marah, kau bisa mendamaikan dengan mulutmu. Tapi suami lagi marah, kau bisa mengacaukan lewat mulutmu. Bahkan suami gak marah sekalipun, suami lagi duduk diam. Apa sih kalau di rumah diam-diam terus, diam-diam terus.
Bersama teman-temannya bisa, ini kan cari ribut, saudara. Mulut kayak gini kan mulut yang mendatangkan kekacauan. Pak, kamu tuh gak seperti si ini. Si ini romantis, perhatian gak kayak papa. Aku dianggap kambing kali di rumah. Boleh gak, Bu? Jangan mengucapkan semua yang kita katakan, tapi pikirkan semua yang kita katakan. Ini jadi berkat gak? Ini memuliakan Kristus gak? Ini membawa damai gak? Ini menyejukkan gak? Ini membuat orang lain merasa berharga gak? Makanya saya bilang, mulut dan perkataan sangat penting. Karena dengan mulut, kita bisa menghadirkan damai, tapi juga dengan mulut kita bisa menciptakan kekacauan. Taruh tanganmu di mulutmu. Saya hanya mau bawa damai. Amin. Ibu-ibu mau bawa damai? Bapak-bapak mau bawa damai? Bukan hanya di rumah. Di keseharian, saudara, dimanapun saudara berada, selalu katakan, Tuhan saya mau bawa damai. Karena Alkitab sudah bilang berbagi orang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Yang kedua saya pelajari. Mengapa mulut dan perkataan itu penting? Karena dengan mulut, kita bisa memuliakan Tuhan. Tapi dengan mulut juga kita bisa mempermalukan Tuhan. Dengan mulut yang menghadirkan damai, dengan mulut yang menghadirkan kasih. Orang memuliakan Tuhan, wah luar biasa orang Kristen ini. Menyejukkan, wah luar biasa anak-anak Tuhan ini. Memberi solusi, wah luar biasa anak-anak Tuhan ya. Kata-katanya penuh damai, penuh hikmat. Tapi sebaliknya dengan mulut yang liar. Kita bisa mempermalukan Tuhan. Orang bisa bilang, ya ampun anak Tuhan, ya ampun orang gereja, ya ampun tiap minggu dia ke gereja. Tapi mulutnya, aduh jahat sekali. Itu kan. Pertanyaan saya cuma sederhana. Kita mau memuliakan Kristus? Atau kita mau mempermalukan Kristus? Saya berdoa. Supaya kita semua disadarkan. Supaya dengan perkataan kita selalu mempermuliakan Kristus. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Kenapa mulut dan perkataan penting? Karena dengan mulut, kita bisa menuntun orang pada pertobatan. Tapi sebaliknya, dengan mulut juga kita bisa menjadikan orang itu murtad. Banyak orang keluar dari gereja bukan karena setan. Banyak orang keluar dari gereja bukan karena takdir. Ada banyak orang keluar dari gereja. Kenapa? Gak tahan mulutnya orang gereja. Orang gereja itu senangnya ngomongin orang, menghakimi orang. Boleh gak sebagai hamba Allah saya mau ingat? Ayo yuk, pakai mulut kita untuk memuliakan Kristus. Pakai mulut kita untuk mengucapkan kata-kata firman. Pakai mulut kita senantiasa untuk menghadirkan damai Kristus. Haleluya. Jadi ingat ya, yang pertama mengapa mulut dan perkataan penting? Karena dengan mulut kita bisa menghadirkan damai, namun juga dengan mulut kita bisa menciptakan kekacauan. Yes. Yang kedua, karena dengan mulut kita bisa memuliakan Tuhan, atau dengan mulut juga kita bahkan bisa mempermalukan Tuhan. Kita nggak mau mempermalukan Tuhan dengan mulut. Kita mau pakai mulut kita untuk mempermuliakan Kristus. Haleluya. Dan yang ketiga, karena dengan mulut kita bisa menuntun orang pada pertobatan, tapi juga dengan mulut kita bisa menjadikan orang gereja murtad, saudara. Karena itu, doa Daud bilang, awasilah perkataanku. Ayat yang keempat. Maksud saya, perkataan itu penting, poin keempatnya. Karena dengan mulut, kita bisa mengarahkan orang pada solusi. Namun, saya pelajari, dengan mulut juga kita bisa membawa pada situasi yang kacau. Iya dong. Orang lagi stres mau ceraikan istrinya, kita justru bisa menuntun pada solusi. Kan Alkitab bilang Allah benci perceraian. Kamu mungkin masih emosi. Sabar dulu, berpikir tenang. Kalau kamu bercerai nanti bagaimana nasib anak-anakmu? Orang yang tadinya udah panas, orang yang tadinya mau ambil langkah-langkah bodoh, akhirnya justru diarahkan pada solusi yang bertanggung jawab. Tapi sebaliknya, mulut yang tidak terkendali bisa membawa orang pada situasi kacau. Kalau gua kayak lu ya, gak bisa sabar-sabar terus. Ngomong lu masih muda, cari laki-laki lain. Masa lu mau dijajah terus sama laki kayak begitu? Ini kan yang membuat kacau. Bukan kalau kita berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Waktu kita punya iman, Tuhan aku percaya. Ada mujizat, ada pertolongan, rahmat Tuhan. Maka segala yang terbaik itu terjadi. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Tuhan perlu mengawasi mulut kita. Jadi Tuhan bukan hanya perlu jaga langkah kita. Tuhan bukan hanya perlu tebus dosa kita. Tapi Tuhan perlu mengutus malaikatnya untuk mengawasi mulut kita. Kalau saya tanya sama saya, kenapa begitu ekstrim? Yang pertama, supaya kita tidak menyakiti orang lain. Bu, masa engkau mau terus dipakai setan sih mulutmu untuk menyakiti orang lain? Pak, masa engkau rela sih Pak mulutmu terus dipakai setan untuk menyakiti orang lain? Mertua. Masa kau rela sih mulutmu itu mau dipakai setan untuk terus menghancurkan menantu-menantumu? Menantu-menantu. Masa kau rela sih mulutmu dipakai setan untuk menghancurkan mertuamu? Biarlah hari ini kita belajar bahwa mulut kita nggak mau pakai untuk menyakiti orang lain. Sesama ipar, sesama rekan kerja, kita minta Tuhan awasi mulutku. Supaya ketika aku membuka perkataan, yang ada perkataan hikmat, yang ada perkataan damai, yang ada perkataan kasih, yang ada perkataan sukacita, bukan perkataan yang menyakiti. Yang kedua saya pelajari, Tuhan perlu mengawasi mulut kita agar kita tidak mematahkan semangat kita sendiri. Makanya Daud bilang, hai jiwaku berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya, karena dia mau pakai mulutnya. Memberi semangat mulai dari dirinya sendiri. Kalau kita nggak bisa beri semangat pada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memberi semangat pada orang lain? Jelas sampai di sini? Persoalannya sering kali perkataan kita percuma saya doa. Percuma saya berharap pada Tuhan. Suami saya memang dasarnya kepala batu, istri saya memang dasarnya mau menang sendiri. Pasangan saya memang dasarnya egois. Dan sebenarnya yang kasih dalam Tuhan. Perkataan-perkataan yang melemahkan semangat kita sendiri akhirnya hanya mengarahkan kita pada tindakan-tindakan yang bodoh. Tapi anak-anak Tuhan mengucapkan kata-kata iman sehingga kita dapat tetap tegak melewati segalanya. Makanya Daud bilang apa? Sekalipun melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan bagi aku. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari, Tuhan perlu mengawasi mulut kita. Satu, supaya kita tidak menyakiti orang lain. Yang kedua,
Supaya kita tidak mematahkan semangat mulai dari kita sendiri, lalu nanti otomatis lingkungan kita. Dan yang ketiga, agar kita tidak mengucapkan hal-hal yang sia-sia. Dan hal kita bilang perkataan yang sia-sia harus kita pertanggungjawabkan. Apa sih perkataan yang sia-sia? Perkataan yang berkebohongan. Apa sih perkataan sia-sia? Perkataan yang tidak berkualitas. Apa sih perkataan yang sia-sia? Perkataan yang tidak membangun dan tidak menjadi berkat. Makanya Tuhan ingin dengan mulut kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan Kristus, kita menghadirkan damai sorga. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, Tuhan perlu mengawasi mulut kita. Yang pertama, supaya kita tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, supaya kita tidak mematahkan semangat kita sendiri. Yang ketiga, supaya kita tidak mengucapkan hal-hal yang sia-sia. Supaya yang Tuhan gak suka, kita sadar, wah ini saya gak boleh ngucapin. Karena kita rasa gitu tuntunan roh Tuhan. Supaya lewat perkataan kita melihat banyak-banyak orang diberkati. Haleluya. Dan yang terakhir saya pelajari, Tuhan perlu mengawasi mulut kita. Supaya kita tidak membiarkan mulut kita menjadi alat setan untuk menghancurkan. Kalau setan tidak bisa kuasai hati kita, kalau setan tidak bisa kuasai seluruh hidup kita, minimal dia coba menguasai mulut kita. Karena itu kita harus mengawasi mulut kita. Supaya jangan mulut kita dipakai oleh setan. Tapi lewat mulut kita memuliakan Kristus. Kita meninggikan Kristus, kita meluaskan kerajaan Allah. Dan kita jadi berkat buat sesama. Haleluya. Saatnya saya berdoa buat saudara. Pertama-tama izinkan saya berdoa buat saudara-saudara yang mulutnya pedes. Mungkin saudara gak ngerasa. Tapi setiap kali saudara mengucapkan perkataan itu menyakitkan, mengecewakan. Dan saudara selalu ngerasa, lu salah saya di mana? Jadi dia gak pernah sadar bahwa sikapnya itu keliru. Lalu hari ini dia dengar firman Tuhan. Dia bilang, Tuhan aku siap ditegur. Tuhan aku siap diberitahu oleh Tuhan. Sehingga aku kembali di jalan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saya ingin didoakan, taruh tangan kanan di dada. Kita doa Bapa. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah kepastian dan kekuatan buat kami. Sehingga hari ini kami belajar, kami perlu Tuhan mengawasi mulut kami, perkataan kami. Supaya kami tidak memancing emosi, tidak memancing kepahitan, tidak memancing kekacauan. Tapi justru menghadirkan kasih, damai, sukacita dari sorga. Amba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jam. Sehingga sungguh hari ini kami mulai diarahkan pada pemahaman yang benar. Bahwa kami harus berhati-hati dengan perkataan dan lidah kami. Di dalam nama Yesus. Yang kedua, izinkan saya mengingatkan buat saudara. Di mulut orang benar ada kuasa. Karena Alkitab dengan tegas berkata, apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Artinya lewat mulut kita, mari kita mengucapkan hal-hal yang membangun. Hal-hal yang menjadi berkat, hal-hal yang membawa damai, hal-hal yang memuliakan Kristus. Lalu mungkin selama menatap saya dan berkata, kalau mau jujur, sering sekali perkataan saya membunuh, menghancurkan, mengacaukan. Tapi hari ini saya dengar firman Tuhan, saya mau perkataan saya ini diarahkan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada Bapa dalam nama Yesus. Kalau perkataan kami selama ini kasar, perkataan kami selama ini mengecewakan, perkataan kami selama ini menyakitkan, perkataan kami selama ini tidak membawa damai sejahtera. Bapak berdoa di dalam nama Yesus. Kasih dan pengampunan Kristus turun. Sehingga kami diubahkan. Karena kami menyadari. Lewat mulut kami bisa memuliakan Kristus. Lewat mulut kami bisa menyelesaikan banyak persoalan. Lewat mulut kami bisa mendapat kekuatan. Tapi sebaliknya lewat mulut juga. Kami dapat membuat hidup kami dan orang di sekitar kami menderita. Itu sebabnya Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan sama. Sehingga hari ini kami menyadari. Rancangan Tuhan adalah. Supaya kami selalu melihat hal yang baik dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga doa. Buat setiap mereka yang sedang dalam pergumulan. Buat setiap mereka yang sedang dalam masalah. Sehingga setiap pagi di doa pagi ini, semangat pagi kami doa Tuhan satu persatu. Baik masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah orang-orang muda, masalah pelayanan. Bapak berdoa Tuhan anugerah kasih karunia Tuhan yang sempurna. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan kasih setiamu yang luar biasa. Yang ketiga, izinkan saya berdoa. Buat saudara yang sakit, saudara yang sakit boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Atau di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan kita doa Bapa. Firman-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak cabutan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Saya setan sakit penyakit, kalau tidak punya kuasa, kami perintahkan sekarang. Keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Yang bergumul untuk cancer disembuhkan Tuhan. Yang bergumul dengan stroke disembuhkan oleh Tuhan. Yang bergumul dengan sakit jantung bebas dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Sehingga kami boleh senantiasa merasakan kebaikan dan kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu cukup buat kami. Cukup dalam hidup kami, ajar kami terus bersyukur. Dan memohon Tuhan terus mengawasi mulut kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak memiliki kiri maupun memiliki kanan, hidup kita diberkati. Kita gak akan turun tapi naik, kita gak akan jadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Dari kemenangan lepas pada kemenangan. Itu masuk dalam kemuliaan yang luar biasa. Terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, urapan, karunia-karunia, dan buah-buah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai di pagi hari ini, doa pagi, semangat pagi ini, sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama kita katakan amin, amin, amin. Wow, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, jamahan Tuhan sudah kita rasakan. Sama-sama bilang hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari kesembuhan, hari ini hari yang baik. Woo!
Haleluya, haleluya, haleluya.